Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Salam merdeka, namo buddhaya. Baiklah, pada siang hari ini saya Merita akan belajar tentang Merdeka Belajar Wujudkan Visi Pendidikan Indonesia. Mendengar kata merdeka tentu sangat melegakan dan membahagiakan kita semua. Saya rasa semua orang pasti menyukai kemerdekaan dan kebebasan. Siapa sih yang suka dijajah, ditekan, atau dikekang? Kata merdeka belajar dapat diartikan melepaskan dari berbagai tekanan dalam dunia pendidikan, seperti tekanan guru, mungkin banyaknya tugas administrasi bagi para guru seperti pembuatan RPP yang terkesan kejar tayang dalam menyelesaikan materi ajar dan tebalnya minta ampun. Dengan program Merdeka Belajar, ya RPP, cukup 1 lembar saja, kata Pak Nadiem. Bagaimana tekanan terhadap murid, adanya tuntutan, nilai-nilai ujian yang membuat mereka stres. Intinya, dunia pendidikan butuh sebuah perombakan. Menyikapi hal ini, setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Nadiem, menginisiasikan program Merdeka Belajar. Program tersebut mencakup 4 pokok kebijakan, yaitu USBN, Ujian Sekolah Berstandar Nasional, UN, Ujian Nasional, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan PPDB, Penerimaan Peserta Didik Baru, berdasarkan zonasi. Lalu apa itu Merdeka Belajar? Menurut Menteri Nadiem, Merdeka Belajar yang dimaksud adalah untuk memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan supaya mereka merdeka dari birokratisasi dan juga agar guru dan dosen dibebaskan dari administratif yang sangat ruwet. Juga agar siswa dan mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai atau yang mereka minati. Secara konseptual, apa yang disampaikan oleh Menteri Nadiem sangat beralasan. Sebab memang begitulah yang dibutuhkan Indonesia di masa depan. Dunia tidak membutuhkan anak-anak yang pandai atau pintar menghafal, melainkan anak-anak yang berpikir kreatif dan inovatif. Untuk melancarkan gerakan Merdeka Belajar ini, Pak Nadiem sudah mencanangkan 4 kebijakan pendidikan yang kontroversial. Salah satunya adalah penghentian ujian nasional pada tahun 2021. Ujian nasional akan diganti dengan Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yaitu penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Ujian tersebut diperuntukkan bagi siswa kelas menengah, yaitu kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Namun nilai tes ini tidak dapat digunakan untuk tes masuk sekolah. Lalu mengapa UN ditiadakan? Yang pertama adalah karena UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, penguasaan materi, bukan kompetensi penalaran. Yang kedua adalah ujian nasional menjadi beban bagi guru, bagi siswa, dan orang tua, karena ini menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu saja. UN seharusnya mempunyai fungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif saja dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Sebagai pengganti ujian nasional adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK). Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi yang dinilai itu mencakup kecakapan berpikir logis, sistematis, kemampuan bernalar, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. AKM juga menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh peserta didik dengan menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi menghitung.
Jadi dua kompetensi inilah yang akan diukur di dalam AKN. Penilaian pada survei karakter dirancang untuk mengukur pencapaian peserta didik berdasarkan sosial emosional yang berupa pilar karakter untuk mencetak pelajar-pelajar yang berasaskan Pancasila. Kita lihat negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia, seperti Jepang. Dalam sistem pendidikan Jepang, misalnya salah satu tujuan pendidikan mereka adalah untuk mengajarkan tata krama, sopan santun sebelum pengetahuan. Jadi anak-anak akan fokus pada pengembangan budi pekerti yang positif dan tidak akan ada ujian sampai mereka kelas 4 SD. Itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa orang Jepang sopan dan cerdas. Di Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik sedunia, sekolah dijadikan sebagai pusat komunitas dan siswa berperan aktif, di mana mereka menetapkan target dan menilai diri mereka sendiri. Dengan konsep Merdeka Belajar, mereka bermaksud merangsang siswa untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan membumi. Karena bangsa dan negara membutuhkan pemimpin yang cerdas, pemikir yang kritis, arif, dan percaya diri. Merdeka belajar sama dengan merdeka berpikir. Merdeka belajar merupakan salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya program Merdeka Belajar bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Seperti semangat dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, adalah memerdekakan manusia, dalam hal ini pendidikan. Esensi kemerdekaan dan kebebasan berpikir haruslah dimulai dari guru, kemudian baru diajarkan kepada para pelajar. Di sini guru sebagai motor penggerak, kualitas dan profesionalitas guru menjadi syarat yang mutlak agar sebuah pembelajaran bisa berjalan dengan penuh makna dan penuh nilai. Seorang guru profesional akan menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, yang bermuara pada output siswa yang berkualitas. Untuk berkualitas dibutuhkan nilai diri dan dukungan dari pemangku kepentingan, serta ekosistem pendidikan yang cocok bagi pengembangan diri guru. Seorang guru merdeka harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, sehingga mereka bisa senantiasa mengupgrade dirinya, merefleksi diri untuk menyesuaikan dengan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Merdeka belajar bukan memberikan hak kepada guru atau siswa untuk bebas menentukan apapun materi yang mereka pikirkan ataupun pembelajaran tanpa arah yang jelas, bukan sekedar transfer informasi saja. Namun merdeka belajar adalah kemerdekaan proses pembelajaran yang bebas dari rasa takut, tidak terpaku pada aturan administratif yang kaku, yang mungkin dapat membelenggu kreativitas dan inovasi guru atau siswa. Jadi merdeka belajar bebas namun tetap terkendalikan dan tidak lepas dari esensi pendidikan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang akan diraih melalui Merdeka Belajar. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka benar-benar bisa memahami ajaran agama dan bisa menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam profil yang pertama ini, disinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. Sudah pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti yang sangat utama dan sangat penting di dalam kehidupan. Yang kedua adalah berpikir kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, mempunyai kemampuan untuk berkarya,
berinovasi secara mandiri, mampu beradaptasi terhadap perubahan, dan mempunyai rasa cinta kasih terhadap kesenian dan budaya. Yang ketiga adalah bergotong royong, di mana para pelajar memiliki kemauan untuk bergotong royong, kemampuan kompetensi berkolaborasi dan bekerja sama sebagai satu tim yang merupakan soft skill yang terpenting di masa depan. Yang keempat adalah berkebinekaan global, di mana seorang pelajar dapat berupaya untuk mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga adalah warga global. Yang kelima adalah bernalar kritis, di mana seorang pelajar memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan, berpikir secara kritis, memproses informasi secara kritis, dan juga berkemampuan berpikir secara kualitatif, terstruktur, dan kuantitatif. Yang keenam adalah mandiri, kemandirian, di mana pelajar secara independen termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya, bisa mandiri mencari ilmunya dengan kesadarannya sendiri, dan mereka bisa bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Program Merdeka Belajar merupakan program yang memiliki prospek masa depan yang gemilang. Kita sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita sepenuh hati, sekuat tenaga ikut serta dalam mensukseskan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Negara Indonesia maju, kita bahagia. Negara Indonesia mundur, kita sengsara. Dengan Merdeka Belajar, kita tingkatkan kompetensi pelajar Indonesia dalam berbagai aspek. Dengan Merdeka Belajar, pelajar Indonesia siap menghadapi persaingan dalam skala nasional maupun global. Dengan Merdeka Belajar, bangsa Indonesia siap menghadapi tantangan zaman. Merdeka Belajar dapat membawa kebahagiaan dalam dunia pendidikan, di mana semua orang suka belajar, penuh dengan kesadaran untuk belajar, karena mereka merasakan belajar adalah suatu kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan adalah dambaan dan impian setiap insan di dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat.